ngajarin kita berdiri. Ayo nak, kamu bisa. Ngajarin kita berjalan. Memberikan pakaian yang terbaik, makanan yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Gak peduli orang tua kita kerjanya kayak gimana, sekerja keras apapun, demi membesarkan. Ketika kita gak mau makan, kita dikejar-kejar. Ketika kita gak mau mandi, kita dikejar-kejar. Diajari mana yang baik, diajari mana yang buruk, diajari sopan santun. Selalu diingat soal ibadah. Ayo nak sholat nak, ayo nak ngaji lah nak, nganterin. Kasih sayang itu beranjakan di Tarman. Mulai sibuk bergaul sama teman-teman kita, bergaul seangkatan kita, mulai lupa orang tua kita, mulai jarang komunikasi sama orang tua kita, mulai sibuk, mulai punya dunia sendiri. Ketika Anda kerja, menemukan pasangan hidup Anda, mulai terlupakanlah orang tua. Kadang ketika orang tua kita nge-WhatsApp kita, ketika orang tua kita telepon kita, malah respon kita nggak begitu cepat. Respon kita masih biasa. Tapi ketika pasangan hidup kita, ketika teman bisnis kita, kenapa begitu cepat Anda? Mungkin orang tua kita cuma pengen tahu kabarnya. Apa kabar nak di sana? Gimana kabar anakmu? Gimana kabar istrimu, suamimu? Bahkan sampai sekarang orang tua kita masih menganggap diri kita ini anak kecil. Saya pun tadi di WhatsApp, nah jangan lupa makan ya. Kalau isi pakai itu harus makan. Sampai diingetin, itulah kasih sayang ibu. Janganlah jadi orang yang sombong, orang yang ngejar dunia, nggak kenal orang tua. Kita bukan siapa-siapa kalau tanpa orang tua kita. Bukan apa-apa kalau tanpa orang tua. Kadang saya suka bayar. Jika pulang ke rumah, kamar yang saya datangi pertama kali adalah kamar ibu saya. Karena ibu saya tinggal sama saya. Kakak saya dua perempuan tinggal sama suaminya. Adik saya perempuan tinggal sama suaminya. Ibu saya tinggal sama saya. Tiap malam, setiap pulang, saya pasti nengok kamar ibu saya. Saya pandangin wajah ibu saya. Ya Allah, aku bayang capeknya orang tua saya membesarkan anak-anak, wajah malahnya, wajah capek. Coba bayangkan orang tua kalian, bayangkan kalau kain kafan, berjalan emosi. Apa yang Anda berikan sama orang tuanya? Sudahkah Anda berbakti sama orang tua? Apalah hati rumah mewah, apalah hati uang banyak, tanpa orang disayangi ada di dalamnya, gak ada artinya itu semua.
Itulah yang membuat saya kenapa sekarang sampai berdiri, terus berjuang, tidak pernah kenal lelah, karena ada orang yang harus super motivasi saya, ibu saya, anak-anak saya, istri saya. Itu udah cukup. Itu udah cukup buat saya berjuang. Udah gak ada lagi alasan di depan, kayak gimana pun juga hambatan tantangan di depan saya udah pernah lihat. Yang saya lihat adalah muka ibu saya, muka anak-anak saya, muka istri saya, itu ada yang cukup. Saya pengen membahagiakan, saya pengen membuat mereka tersenyum gembira, tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak kekurangan. Apa yang mereka mau bisa saya wujudkan. Itu aja cukup ya Allah. Itu yang saya di hadapan Anda ada ibu Anda. Bayangkan mukanya, bayangkan wajahnya, dan ibu Anda berkata, "Nah, maafin mama ya, maafin ibu. Ibu belum bisa kasih yang terbaik. Ibu belum bisa seperti ibu-ibu yang lain. Malah ibu sering sakit-sakitan. Kamu jangan marah sama ibu, nak. Kadang ibu juga suka lupa. Cepatlah dari dirimu, jadilah orang yang baik, orang yang sayang bagi sesama. Kalau tadi ibu belum bisa kasih yang terbaik, mungkin umur ibu juga akan panjang. Tapi ibu belum dan hadirkan juga sosok bapak Anda, orang tua Anda ada di depan Anda. Bayangkan wajah bapak Anda bilang, "Nah, maafin bapak ya. Bapak belum bisa ngasih yang terbaik. Bapak belum jadi bapak yang bapak orang lain. Bapak belum bisa ngasih rumah yang terbaik. Dan sekarang bapak udah gak bisa kerja lagi kayak dulu kan. Bapak sekarang masih diperhatikan, maafkan bapak. Bapak sering salah. Mungkin bapak juga gak lama di dunia ini. Maafin bapaknya." Hadirkan juga wajah pasangan Anda, yaitu istri Anda, yaitu suami Anda. Hadirkanlah pasangan Anda berkata, "Pak, Ma, saya akan selalu doakan. Maafkan kalau saya belum jadi istri yang benar. Maafkan kalau saya belum jadi suami yang benar. Tapi saya akan selalu berusaha. Kita akan berjuang. Tapi saya ingin hidup yang layak, rumah yang layak." Hadirkan malaikat kecil kita, anak-anak kita, sedang duduk di hadapan Tuhan.
dengan muka polos, ya, dengan muka ceria. Bayangkan wajah anak kita, karena kita berkata, ada yang pengen makanan yang cukup, makanan yang enak, ada yang pengen pakaian yang bagus, pakaian yang layak, ada yang pengen sekolah yang terbaik, sekolah yang terbaik, sekolah yang begini, ada yang juga pengen rumah yang layak, ada yang pengen punya tempat sendiri, pengen punya sepeda, handphone, mainan, dan yang lain. Pak, berikan anak buat saya, Pak. Ada yang mendoakan Bapak, ada yang mendoakan Mama. Bapak Ibu saya sama orang tua Bapak Ibu. Kalau saya anugerah orang, ada saya istri suami Anda, ada saya anak-anak Anda. Kalau saya anugerah kepala Anda, bohong itu semua. Anda bilang sayang sama anak Anda, sayang sama istri Anda, sayang sama suami Anda, mana buktinya? Bukan hanya ucapan. Buktikan dengan perbuatan, buktikan dengan tindakan, buktikan dengan sikap. Jangan hanya bilang saya sayang kamu, saya sayang bapak saya, ibu saya, anak saya, istri saya. Semua orang bisa bilang, semua orang bisa berkata. Tapi kenapa masih banyak alasan? Tapi kenapa masih ngomong? Tapi kenapa masih bilang sama? Kalau ada saya, Anda masih buktikan dengan tindakan. Anda nggak akan mau. Berikanlah yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang. Berikanlah yang terbaik untuk orang-orang yang kita cinta. Setiap orang pasti dikasih masalah. Mungkin ada sekarang yang dapat masalah terlilit hutang, ditagih lah sama pinjaman online, ditagih sama debt collector. Mungkin Anda sekarang yang lagi divorce, cerai sama suaminya, cerai sama istrinya, karena ujung-ujungnya uang lagi. Mungkin Anda yang gak dihargai di rumahnya, gak pernah dianggap jadi suami, gak pernah dianggap jadi istri, karena gak pernah dianggap jadi anak. Setiap orang pasti punya masalah. Saya pun sama, leader-leader anak pun sama. Dan saya percaya Tuhan saya itu maha adil, Allah itu maha adil. Gak mungkin ngasih masalah di luar batas umatnya, gak mungkin. Kita pasti bisa melewati masalah tersebut. Yang paling penting, jangan pernah lari dari masalah. Kita hadapi masalah. Yakin kita punya Tuhan yang maha kaya. Selesaikan masalahnya satu persatu. Buatlah orang tua kita tersenyum. Buatlah orang tua kita bangga. Buatlah anak kita bangga. Bangga karena punya bapak seperti kita. Bangga karena punya ibu seperti kita. Buatlah anak-anak kita tersenyum. Yakin Bapak Ibu, setiap orang masih hadapi masalah, setiap orang masih hadapi kendala. Anda duduk di ruangan ini penuh dengan ribuan masalah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah utang piutang. Mungkin ada yang baru ditinggalin sama suaminya, baru ditinggalin sama istrinya. Mungkin orang tuanya
Dan masalah itu yang akan menguatkan kita, bukan membuat kita tambah lemah, bukan membuat kita tambah kuat. Semakin kita bisa melewati masalahnya, semakin kita bisa melewati tantangan, kita akan semakin kuat lagi. Sama seperti besi, sebelum berubah jadi pedang, besi itu selalu dimasukin ke bara, masukin ke bara api yang sangat, sudah dimasukin, diterpak lagi besi-besi, sudah diterpak, masukin lagi ke bara api, diterpak lagi, dipukul lagi sama api yang besar, masukin lagi ke bara api, diterpak lagi sama api yang besar, dimasukin lagi, diterpak lagi, dimasukin lagi, diterpak lagi. Akhirnya besi itu berubah jadi. Sama seperti mental kita juga. Ketika kita diuji sama Tuhan yang Maha Kuasa, diuji sama kehidupan kita, itulah yang akan menguatkan mental kita. Itulah yang akan menguatkan karakter kita. Itulah yang akan menguatkan diri kita. Bukan membuat kita jauh jadi lemah. Kenapa saya bisa kuat seperti ini? Karena udah banyak jutaan tantangan saya lewati. Dan saya percaya kegelapan yang paling gelap ketika matahari mau terbit. Ketika masalah demi masalah demi masalah, tunggu kebahagiaan yang akan menghampiri Bapak Ibu semua. Yang penting lewati masalah tersebut. Jangan pernah Anda hindari. Yakin dan percaya saya bisa melewati tantangan tersebut. Saya bisa melewati halangan tersebut. Bagaikan busur panah. Busur panah ketika ditarik itu sama dengan Anda masalah. Anda dapat masalah. Masalah satu belum selesai, tambah lagi masalah berikutnya. Masalah berikutnya belum selesai, tambah lagi masalah berikutnya. Sama seperti busur. Semakin ditarik, semakin sakit. Semakin ditarik, semakin sakit. Semakin ditarik, semakin sakit. Cepat kita bertahan. Dibasah aja. Dibasah aja. Dibasah aja. Tuhan berkata, kun fayakun. Lepaskan anak panah. Dan si panah akan keluar begitu cepat sampai tujuan. Ketika Anda diterpa masalah, Anda diuji, dikasih masalah berikutnya lagi, dikasih masalah berikutnya lagi. Itu tunggu sebentar lagi, Anda akan naik kelas. Tunggu sebentar lagi, Anda akan naik kelas. Tunggu sebentar lagi, derajat Anda akan dinaikkan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah kalah oleh keadaan. Saya punya Tuhan, kita punya Tuhan. Jangan pernah takut. Yakin. Saya hadir ke dunia bukan hanya semata-mata buat hanya bertahan hidup. Bukan semata-mata hanya buat cari makan. Bukan semata-mata hanya nyambung hidup. Yakin. Kita diciptakan buat membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Kita diciptakan untuk membahagiakan orang tua kita, membahagiakan suami istri kita, membahagiakan anak-anak kita, membahagiakan saudara-saudara kita. Anda harus yakin itu, dan Anda harus percaya itu. Kenapa saya bilang demikian? Tidak ada yang namanya kebenaran. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebenaran. Kenapa harus ada di ruangan ini? Kenapa harus Bapak Ibu di ruangan ini? Kenapa bukan orang tua Anda? Kenapa bukan anak-anak Anda? Kenapa bukan suami atau istri Anda? Kenapa harus Anda yang di sini? Dari jutaan, bahkan puluhan ribu member-member SSBD, kenapa harus Anda yang duduk di sini? Banyak. Kita banyak, mitra kita ada puluhan ribu. Kenapa harus Anda yang di sini? Kenapa bukan mereka? Mereka alasan kerja, alasan
Tapi Anda tidak pernah memikirkan masalah itu. Anda hadir di sini, kenapa harus Anda yang hadir di sini? Kenapa bukan mereka yang hadir? Kenapa bukan keluarga Anda yang hadir di sini? WhatsApp boleh salah satu, telepon boleh salah satu, tapi percaya Bapak Ibu, percaya tangan Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala gak pernah salah memilih Anda untuk membahagiakan keluarga Bapak Ibu semua, untuk membuat bangga keluarga Bapak Ibu semua. Karena lewat Anda lah yang bisa membahagiakan anak Anda, yang bisa membahagiakan suami istri Anda, yang bisa membahagiakan keluarga Anda, orang tua Anda. Karena lewat Anda tidak ada yang kebetulan, semuanya ada yang kebetulan. Siapa yang kebetulan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus yakin itu, dan saya yakin. Jadilah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama. Bantulah sesama sehingga dia bisa membantu dirinya sendiri. Saling tolong-menolong, bantu kanan, bantu kiri, tanpa memikirkan hasil. Urusan hasil kita serahkan sama sang pemberi rezeki, bukan urusan. Tugas kita berjuang, tugas kita ikhtiar, bukan menang, bukan sukses. Sukses dan enggak tergantung sang pencipta. Tuhan kita semua Allah Subhanahu. Bukan. Tugas kita memberikan yang terbaik. Niatkan Bapak. Hormati, yang paling penting hormati orang tua. Jangan gengsi. Cium tangan ibu kita, cium tangan bapak kita, cium bola. Anda minta doa, Anda minta ridho. Saya pernah presentasi, gak pernah ada hasil terus. Kenapa? Apa yang salah? Presentasi saya insya Allah udah bagus menurut saya. Presentasi saya udah bagus, saya bisa meyakinkan orang. Kenapa orang itu gak berkrosi-krosi? Apa yang salah? Apa yang salah? Karena dibilang, coba minta doa ibu. Bukan hanya doa, minta ridho. Akhirnya saya bilang, kalau dia bisa habis sholat, saya bilang, Mah, doain anaknya. Mama pasti doain, tiap sholat, tiap mama pasti doain. Minta ridho dia, Mah. Sampai suruh pegang kakinya, sampai tiduran. Saya nanya, kalau ada ibu saya nanya. Sebelum ibu saya, bilangin saya, pengen berangkatin mama umroh, berangkatin mama haji, dia kami. Minta ridho dia. Cium ibu kita. Cium kakinya, cuci kakinya. Apa yang terjadi? Sangat di luar. Banyak orang yang gabung tanpa dipresentasi. Itu yang terjadi. Itulah itu. Bukan karena saya hebat, doa anak saya, doa ibu saya. Mungkin doa saya banyak kalah karena dosa banyak. Tapi doa itu luar biasa. Jangan jadi orang yang ego, jangan jadi orang yang sombong. Jangan merasa Anda udah lebih hebat, udah lebih jago, udah bisa kalah diri sendiri. Mintalah ridho orang tua. Percaya Mas, minta ridho orang tua. Setelah minta ridho orang tua, mintalah ridho istri atau suami. Anda ngobrol baik-baik, face to face. Papa, mama, suamiku, istriku, doain. Saya minta ridho. Saya lagi berjuang di sini. Tidak, Anda ngobrol baik-baik. Cium kakinya, peluk tangannya, peluk. Bilang. Anda minta juga doa sama anak Anda. Walaupun anak Anda gak ngerti. Tadi saya minta doa video. Doain apa ya? Bapak mau presentasi apaan sih? Amin gitu doang. Yang penting minta doa. Jangan jadi orang yang juga merasa hebat, merasa jauh. Selalu minta doa. Kemanapun Anda. Aktivitas apapun yang Anda lakukan, selalu minta doa.
Walaupun orang tua ada jauh, orang tua ada di luar kota, sekarang zamannya teknologi. Anda bisa video call, minta doa, doain ya, ampunin anakmu, kalau anakmu banyak dosa. Insya Allah, wasilah PTBS kita bisa berangkat umroh bareng. Insya Allah mah, wasilah PTBS kita perasaan haji bareng. Nah, insya Allah nanti semuanya kita. Siapa Bapak Ibu? Siapa ya? Berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang ya. Janganlah jadi orang yang manja, janganlah jadi orang yang gampang. Hapus air mata Bapak Ibu sekarang. Wajar. Kalau Anda sedih wajar, karena Anda masih punya hati. Hati-hatilah kalau Anda yang tidak tersentuh. Dan terima kasih. Hati-hatilah kalau Anda tidak tersentuh. Dosa apa yang telah Anda lakukan? Kenapa tidak tersentuh? Apa yang telah Anda berbuat oleh orang tua? Kenapa tidak tersentuh? Semua orang pasti tersentuh kalau ngomongin orang tua, ngomongin anak, ngomongin istri, ngomongin keluarga. Bukan karena dia preman lah, dia jago lah. Sampai mata Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebenarnya saya mau perkenalan di sana. Tadi udah mau di maksimalin. Tapi karena tanggung